Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Pembelajaran ketiga, siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Jangan lupa simak video pembelajaran dengan seksama. Bagi kalian yang belum like and subscribe channel ini, ayo segera like and subscribe ya, supaya kalian tidak pernah ketinggalan ada video pembelajaran terbaru di channel Bu Arum. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menyusun teks pidato dengan percaya diri, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi, menuliskan informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara di ASEAN. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Mari kita pelajari. Perhatikan pidato berikut. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa, sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan hanya untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan. Semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Gotong royong juga dapat dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya dengan membentuk koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan dan kerjasama antara anggota dengan pengurus koperasi. Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, koperasi memiliki hal-hal mendasar yang berbeda dari badan usaha lainnya. Berikut hal-hal dasar koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. 1. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. 2. Kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi. 3.
Pengambilan keputusan dalam koperasi dilaksanakan dengan musyawarah. 4. Setiap anggota koperasi bertanggung jawab terhadap jalannya usaha koperasi. 5. Jenis usaha koperasi ditetapkan bersama dan dijalankan bersama secara mandiri. 6. Keuntungan koperasi dapat dibagikan atau dijadikan sebagai penambah modal usaha. 7. Pengurus melaksanakan usaha koperasi dan anggota wajib mengawasi dan memberi masukan. Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan koperasi. Saat menjalankan usaha koperasi, para anggota koperasi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan antara lain: 1. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan merupakan nilai dari sila keempat Pancasila. Nilai kerakyatan ditetapkan saat membuat keputusan, yaitu dengan melaksanakan musyawarah bersama. Nilai kerakyatan juga diterapkan dalam prinsip koperasi, yaitu dari anggota untuk kesejahteraan anggota. Modal koperasi berasal dari iuran anggota. Keuntungan yang didapat dari modal tersebut akhirnya akan dibagikan kembali ke anggota. 2. Nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial merupakan nilai dari sila kelima Pancasila. Nilai tersebut tampak dari tujuan koperasi, yaitu untuk menyejahterakan seluruh anggota koperasi. Usaha dalam koperasi dikembangkan untuk menyejahterakan seluruh anggota koperasi, bukan untuk keuntungan perseorangan. 3. Nilai kekeluargaan dan gotong royong. Nilai kekeluargaan dan gotong royong termasuk dalam sila kelima Pancasila. Nilai tersebut tampak dalam kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan bersama. Semua anggota koperasi memiliki tanggung jawab dalam tumbuh kembang usaha koperasi. Ada anggota aktif dan anggota pasif dalam koperasi. Namun, anggota pasif koperasi juga wajib mengawasi dan memberi masukan bagi kemajuan koperasi. Peran Indonesia dalam pendidikan ASEAN. Sikap gotong royong bangsa Indonesia juga diterapkan dalam tingkat regional. Indonesia selalu menjalin kerjasama dengan negara anggota ASEAN lainnya. Salah satunya adalah kerjasama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN University Network atau AUN. AUN merupakan kerjasama pendidikan tinggi antar negara anggota ASEAN. AUN dibentuk untuk memperkuat jaringan kerjasama pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan di ASEAN. Hingga saat ini AUN beranggotakan 30 universitas terkemuka di ASEAN. Ada 4 universitas yang tergabung dari Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Selain membentuk AUN, Indonesia juga mengadakan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Contohnya, pertukaran mahasiswa dari Nanyang Technology University di Singapura dengan Universitas Indonesia di Jakarta. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selalu semangat belajar dari rumah serta patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.